Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ilal baghdad wala tansa i'malur ribat idza kuntum mat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat segenap Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku yang berpartisipasi pada lomba Pildajil kali ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Get the provisions of Allah for His blessings of mercy, taufiq, and guidance, so that we can gather in this morning even in good health. Salawat ma'assalam still poured out on our Lord, on the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the path of darkness to the bright path, namely ad-dinul Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib baik kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka dari itu saya Asfiya Maulasari akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu dalam peradaban Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, secara peradaban Islam dimulai dari sebuah kata perintah, yaitu Iqra, yang artinya bacalah, yang menunjukkan bahwa wahyu pertama Allah bukanlah tentang ibadah ritual, melainkan tentang belajar dan membaca. Ilmu bukan sekedar wawasan, melainkan jalan untuk mengingat Allah dan kebesarannya. Bagaimana mungkin kita beribadah tanpa ilmu? Dan bagaimana mungkin kita beramal tanpa ilmu? Ilmu ibarat lentera di malam yang gulita, ibarat cahaya yang menyinari kegelapan, yang menunjukkan kita jalan kebenaran dan jalan kebahagiaan. Mungkin tanpa ilmu, hidup kita akan sesat dan takkan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan takkan pula bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Maka dari itu kita diwajibkan menuntut ilmu oleh Allah. Seperti contoh kegemilangan Islam pada abad 8 hingga 13 Masehi dengan legendarisnya yaitu Ibnu Sina, bahwa terjadinya kejayaan Eropa bukanlah dicapai melalui harta dan kekuasaan militer, melainkan dengan gerakan para ilmiah, para ilmuwan. Mereka meyakini bahwa mencari ilmu adalah jihad, dan mereka juga meyakini bahwa ilmu adalah amanah untuk meningkatkan dan mencerahkan dunia. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada zaman dahulu Nabiullah Sulaiman dipertanyakan oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, engkau pilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta, tak pula ia
kekuasaan, akan tetapi ia memilih ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Ada yang tahu tidak? Karena ada satu rahasia yang besar, yaitu dengan ilmu Nabi Sulaiman dapat menciptakan kerajaan yang besar, harta yang berlimpah, ragam kendaraan yang mewah, sampai istrinya pun cantik dan salihah. Masya Allah. Dari gambaran cerita di atas dapat diketahui bahwa ilmu merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu pula. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana tersiratnya Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, orang-orang yang berilmu, beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda memajukan diri untuk terus belajar dan belajar, bersemangat dan pantang menyerah, menyongsong masa depan, mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan informasi, teknologi, serta arus globalisasi. Semoga negeri ini semakin berjaya dengan lahirnya generasi-generasi emas. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan satu buah pantun. Jangan lupa bilang cakep ya teman-teman. Jalan-jalan ke Surabaya, pulang kampung naik kereta. Ilmu itu bagaikan cahaya menerangi alam semesta. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.